Sisingamangaraja ke-12, raja penguasa Tanah Toba yang gagah berani mempertahankan tanah kelahirannya dari kaum penjajah. Sisingamangaraja ke-12 lahir di Desa Bakara Tapanuli pada tanggal 18 Februari 1845 dengan nama Patuan Besar Sinambela. Naik tahta menjadi Raja Tanah Toba pada tahun 1876. Beliau adalah pemimpin dalam perlawanan mengusir penjajah di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Sosok yang berani menentang, hingga meletuslah perang yang dikenal dengan Perang Tapanuli atau Perang Batak. Atas keberanian dan jasa beliau diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1961 dan sosok beliau diabadikan dalam tampilan uang kertas rupiah dengan nominal pecahan Rp1.000 tahun 1987. Uang yang didominasi di warna biru serta ornamen-ornamen keren yang menghiasi keseluruhan tampilan uang ini. Terdapat tulisan Bank Indonesia dan tulisan Rp1.000 di sisi kiri atas, angka 1000 di sisi kanan atas dan kiri bawah. Gambar Garuda Pancasila dengan latar ornamen keren serta angka 1987 yang menunjukkan emisi tahun uang kertas ini. Gambar Sisingamangaraja ke-12 berada di tengah dan terdapat ornamen serta lambang Bank Indonesia di sisi kanan bawah. Sementara bagian belakang uang ini menonjolkan gambar Siti Inggil Keraton Yogyakarta, bangsal yang berfungsi sebagai tempat untuk acara penting Kerajaan Yogyakarta seperti acara penobatan putra mahkota ataupun pelantikan Raja Yogyakarta. Kembali lagi ke sosok Sisingamangaraja ke-12. Raja yang dengan tegas menyatakan perang atas penjajahan kolonial Belanda yang berniat untuk menguasai dan sekaligus menjalankan misi penyebaran paham atau ajaran keyakinan baru di Tanah Toba. Hal inilah yang membuat Sisingamangaraja marah dan memimpin rakyatnya untuk melakukan perlawanan karena khawatir dengan adanya pengaruh kekuasaan atau ajaran serta paham baru dari pihak asing dapat menghilangkan kebiasaan adat istiadat dan pengaruh terhadap ajaran keyakinan masyarakat Toba yang disebut Parmalin. Adapun ajaran Parmalin adalah kepercayaan masyarakat Toba kuno kepada Tuhan Yang Maha Esa serta penghormatan kepada arwah leluhur. Pada tahun 1873, pihak Belanda melaksanakan invasi militer ke wilayah Kesultanan Aceh dan berniat melanjutkan invasi ke Tanah Toba. Sisingamangaraja ke-12 yang memiliki hubungan dekat dengan Kesultanan Aceh jelas menolak dan menyatakan perang. Pada tahun 1878 dimulailah invasi ke Tanah Toba. Tahun 1878 inilah pemerintah kolonial Belanda dan para misionaris yang awalnya takut diusir oleh Sisingamangaraja langsung menyusun siasat bagaimana cara untuk menguasai keseluruhan Tanah Toba dengan menempatkan pasukan-pasukan mereka di daerah Tarutung yang bertujuan melindungi kepentingan para misionaris. Pemerintah Belanda benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya pada tahun 1883 untuk mengimbangi perlawanan yang gigih dari pihak rakyat Tapanuli. Perlawanan yang cukup membuat pasukan kolonial Belanda kerepotan karena perlawanan menyebar hampir ke seluruh Tanah Toba. Tanggal 12 Agustus 1883 pasukan kolonial Belanda menyerang Desa Bakara, pusat kedudukan dan pemerintah kerajaan Tanah Toba. Beruntung Sisingamangaraja dan pasukannya berhasil lolos dan mengungsi ke daerah Dairi Pakpak. Tapi di sisi lain beliau harus menghadapi kepahitan. Semakin banyak daerah yang jatuh ke tangan pemerintah kolonial Belanda. Pasukan yang berhasil lolos dan mengungsi ke daerah Dairi Pakpak merupakan gabungan dari pasukan Tanah Toba dan pasukan Kesultanan Aceh. Pemerintah kolonial Belanda kerap kali mengupayakan usaha pendekatan atau diplomasi ke pihak Sisingamangaraja dengan menawarkan akan diangkat menjadi Sultan Batak, dibawa ke
kekuasaan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 17 Juni 1907 di pinggiran Bukit Aek Sibulbulon, Desa Sionom Hudon, pihak kolonial Belanda melakukan penyergapan kepada pasukan Sisinga Mangaraja. Sisa pasukan Sisinga Mangaraja menghadapi gempuran dari pihak kolonial Belanda sampai titik darah penghabisan. Penyergapan ini beliau gugur dengan luka tembak tepat di bawah telinganya. Gugur juga dua putranya, yaitu Patuan Nagari Sinambela dan Patuan Anggi Sinambela, serta putrinya Lopian Boru Sinambela. Sementara sisa keluarga ditawan oleh pihak kolonial Belanda di daerah Tarutung. Sisinga Mangaraja ke-12 kemudian dikebumikan oleh Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di daerah Silindung. Makamnya kemudian dipindahkan ke Makam Pahlawan Nasional di daerah Soposurung, Balige sejak 14 Juni 1953. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebagai pemula, kami mohon dukungan dengan cara subscribe dan like video ini agar channel ini bisa berkembang, jadi penyemangat kami untuk berbagi dunia numismatik. Bila ada koreksi, masukan, ataupun saran, jangan ragu untuk tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Maju terus numismatik Indonesia.